Selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita masih ada diberikan kesempatan Tuhan untuk mengikuti renungan pagi di Senin hari ini. Kita akan mengawali selama 1 minggu ini dalam perenungan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi lewat kehidupan kami hari ini. Terima kasih karena kami masih Tuhan izinkan untuk boleh ada di minggu ini, khususnya pada hari Senin pagi ini. Kami bersyukur 1 pekan yang lalu Tuhan sertai kehidupan kami. Dan Tuhan izinkan kami boleh ada di pagi hari ini. Itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap luar biasa menaungi kehidupan kami. Dalam rangka ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kami orang yang terbatas. Bahkan juga hamba-Mu yang akan berbicara dan memberitakan firman pun juga orang yang terbatas. Karena kekuasaan segala sesuatu hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan diam dalam hati kami. Kami diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang hendak kami baca. Dan kami renungkan lewat hari ini. Hamba-Mu adalah orang yang berdosa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang menguasai hamba, biarlah boleh berkata-kata seturut dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-19 hingga ayat ke-25, demikian firman Tuhan. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ketika saya membaca dan melihat konteks latar belakang pembacaan kitab kita di pagi hari ini, ayat ini membuat saya heran. Heran mengapa? Heran dalam arti yang aneh, bukan heran yang tercengang akan sesuatu yang wah seperti itu. Dikatakan di bacaan kita hari ini, ada orang-orang yang telah mengembangkan seni ilmu pengetahuan secara berabad-abad dengan akal intelektualnya. Mereka yang sangat mahir dalam ilmu pengetahuan dan dalam pembelajaran, mereka yang memiliki akal budi atau IQ yang tinggi, justru memandang rendah pewartaan kisah juru selamat, saudaraku. Kisah pewartaan juru selamat yang telah disalibkan itu. Lebih tepatnya, tidak ada satupun dalam pengajaran tentang salib yang cocok dengan selera mereka. Mereka juga berbantah dan akhirnya mereka menyambut pengajaran itu dengan caci maki pada pembacaan kita hari ini dan penghinaan. Begini loh pikirannya mereka, saudaraku. Mereka berpikir seperti ini. Apa gunanya kita berharap diselamatkan oleh orang yang tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Ini mengacu pada Tuhan Yesus. Mana mungkin kita harus percaya kepada orang yang tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Mana mungkin kita harus percaya kepada orang yang dihukum dan disalibkan sebagai orang penjahat, sebagai orang yang dilahirkan dalam kehinaan dan memiliki kehidupan yang miskin, serta meninggal karena kematian yang begitu keji dan hina?
Mereka beranggapan dengan akal pikiran mereka. Bagaimana mungkin mereka harus percaya dengan hal-hal yang Yesus lakukan di luar nalar kita sebagai orang percaya, kalau kita percaya bahwa memang itu Tuhan lakukan untuk kemuliaan namanya. Ini pandangan bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah saudaraku, pertanyaannya, mengapa Tuhan harus hadir dan mati sama seperti yang mereka pikirkan? Kok kenapa Tuhan tidak datang sebagai Raja yang agung? Tuhan harus lahir di sebuah rumah yang mewah atau istana yang mewah? Kenapa Tuhan harus mati dengan cara yang keji, dengan cara salib? Kenapa ya? Kok seperti itu? Karena Tuhan sudah merancangkan jalannya dan alasan mengapa begitu. Karena dunia tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Hikmat dunia berbeda dengan hikmat Allah di ayat 21. Artinya, semua ilmu pengetahuan yang dibangga-banggakan oleh dunia ini tidak dapat mampu membawa dunia ini kepada Allah, saudaraku. Tidak peduli sepintar apa, tidak peduli sekuat apa kita, sehebat apa kita dalam melakukan sesuatu dengan kesombongan manusia dan oleh pengetahuan, maka Allah semakin tersingkirkan dari pikiran kita. Kita perlu ingat bahwa akal, pikiran, kecakapan, kekuatan yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Kalau tidak digunakan, jatuhnya akan mengkritik segala sesuatu yang tidak sepadan dengan pikiran kita. Ini koreksi saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Apapun yang Allah perbuat untuk umatnya itu tidak bisa diukur dengan akal pikiran. Tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan, kepintaran kita. Kita tidak akan bisa menyelami pikiran Allah. Bagaimana caranya kita bisa mengerti maksud Allah, apa yang Allah berikan kepada kita? Salah satu caranya adalah bagaimana kita takut akan Tuhan dan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu bangga dengan apa yang ada dalam pikiran kita, kekuatan, kehebatan, kecakapan kita, jatuhnya akan seperti orang-orang di Alkitab ini tadi, saudaraku. Mereka percaya, bagaimana kita harus percaya kepada orang yang disalibkan dan tidak bisa menyelamatkan diri? Kepada orang yang matinya dengan cara keji, dengan cara disalib. Orang yang lahir dengan keadaan miskin di kandang yang hina, bukan di istana dan dibanggakan, dieluk-elukan. Ini kalau kita berpikir dengan cara pandang ilmu pengetahuan kita. Oleh sebab itu mari kita tidak mengukur apa yang sudah Allah berikan lewat pikiran dan ilmu pengetahuan kita. Tapi mari kita lihat apa yang sudah Tuhan berikan itu semuanya dengan iman. Kita lakukan itu dengan iman kepada Tuhan. Memang akal dan pikiran kita itu Tuhanlah yang memberi. Tapi jangan menilai Tuhan lewat akal dan pikiran kita. Akal pikiran kita terbatas, Tuhan yang memberi. Tapi Tuhan adalah sumber ilmu pengetahuan yang asalnya semuanya dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, iman kita harusnya membuat kita tercengang dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bukan justru bertanya seperti orang-orang non-Yahudi tadi. Paulus mengatakan seperti itu. Kita menyatakan iman yang berasal dari Allah dengan sungguh-sungguh. Kita menghargai apa yang sudah Allah kerjakan lewat Yesus Kristus melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sama seperti tema kita hari ini, yaitu jangan meremehkan yang berasal dari Allah. Inilah pesan kita untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Bagaimana kita untuk tidak meremehkan, menganggap kecil apapun yang Allah berikan bagi kita, apalagi sifatnya keselamatan. Mungkin ada yang menolak ajaran kita dengan beranggapan seperti tadi. Karena mengapa mereka tidak 100% menganggap menerima Kristus hadir di dalam hatinya. Mungkin juga ketika kita mewartakan kasih Tuhan, mewartakan Injil, atau kita berbuat baik, atau kita men-sharingkan sesuatu dalam kekristenan, kita dianggap bodoh, hina, rendah, lemah karena keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita diingatkan untuk tidak berkecil hati karena firman Tuhan memberikan peneguhan bagi kita dan pencerahan saat keyakinan Kristus dipertanyakan dan disepelekan. Hikmat dunia berbeda dengan hikmat dari Allah, saudaraku. Saya juga merasa jengkel, kesal ketika melihat tayangan-tayangan di media sosial yang selalu menilai kita, orang percaya, sama seperti anggapan orang-orang non-Yahudi di atas. Ada yang bilang salib itu ada iblisnya, kok Tuhannya manusia yang disembah, dan masih banyak lainnya. Tapi hari ini kita diingatkan untuk tidak berkecil hati, saudaraku.
akan tuduhan, akan ejekan, apapun itu yang orang lain berikan kepada kita. Mengapa kita harus merepotkan hal seperti itu? Karena mereka belum mengenal Kristus. Mungkin ini juga yang dianggap bodoh bagi orang lain karena kita mau percaya dengan salib dan percaya dengan Kristus. Salib yang mereka kritik itu tidak seperti salib yang kita imani. Kita percaya ya itu, saudaraku. Salib yang mereka kritik tapi kita imani itu sebagai simbol kemenangan kita. Bagaimana Tuhan Allah telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita meyakini bahwa kehidupan kita saat ini asalnya dari Tuhan, yang merupakan anugerah yang harus dihidupi dengan rasa syukur. Semua yang Tuhan berikan, kita hidupi dengan rasa syukur, bukan meremehkan. Tapi saya percaya, kita semua yang mengikuti renungan pada hari ini, tetap beriman penuh kepada Tuhan. Percaya akan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, lewat penebusan, lewat karya-karya keselamatannya, itu semua karena Allah sayang kepada kita dan mengendapi bahwa Dia memanglah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lebih baik kita berkarya, lebih baik kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, daripada kita mencelah, mengejek, menilai, mengkritik kepercayaan orang lain. Itu jauh lebih baik. Tetap muliakan Kristus dalam kehidupan kita, meski kita dianggap hina. Di hari ini pun kita yakin dengan iman, saudaraku, kita tetap diberikan kekuatan agar tegar menghadapi apapun yang akan terjadi. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga untuk firman Tuhan di hari ini. Kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan hari ini. Kami belajar hari ini bagaimana untuk kami tetap mau melakukan kehidupan kami sebagai orang percaya terhadap sesama kami. Meski terkadang ada di sekitar kami yang menganggap kami sebagai orang yang mengapa kami harus menyembah Tuhan yang harus mati di kayu salib, menyembah Tuhan yang sebagai manusia. Tapi kami percaya, kami tidak pakai akal budi itu untuk menjatuhkan iman dan percaya kami. Tapi kami justru pakai untuk menguatkan hati dan pikiran kami. Kami tidak dapat menyelami Tuhan lewat akal dan pikiran kami. Tapi kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mau memberikan maksud mengapa Tuhan melakukan semuanya itu untuk kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak pilihan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya juga Tuhan akan menyertai dan kehidupan kami. Begitu juga dalam kami melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindung, dan Tuhan yang topang. Sehingga segala sesuatunya boleh terjadi segala seturut dan kehendak Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang mencari nafkah, kami yang masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, kami yang saat ini menikmati masa tua kami yang saat ini terbaring lemah, kami saat ini yang sedang dalam keadaan sedih, kecewa, gundah gulana. Tuhan tolong hadir dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami turut mengendang Tuhan, kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami boleh kuat menjalani hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini. Dalam perkenanan Tuhan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ini doa syukur kami, permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.